215 malam yang intens 5. Luo Qingsui membawa Gu Qingqing ke ruang baca. Rumah tua keluarga Leng memiliki ruang buku yang sangat besar. Dari bawah tanah hingga plafon, seluruh dindingnya terisi oleh rak-rak tinggi yang penuh buku. Terdapat rak buku besar yang terbuat dari kayu mahoni. Berlapis-lapis bibliografi tertata rapi sesuai kategori masing-masing. Dibandingkan dengan orang kaya baru yang biasa memenuhi rak mereka dengan emas dan barang antik, koleksi ini jauh lebih bijaksana. Luo Qingsui membawa Gu Qingqing berjalan-jalan melewati rak-rak buku. Gu Qingqing juga mengikutinya berbelok ke kiri dan kanan. Kemudian, Luo Qingsui berkata, "Nak kecil telah membaca setiap buku di sini." Gu Qingqing sedikit terkejut mendengarnya. Rak buku sebesar ini, pasti setidaknya ada 1000 atau 2000 buku. Leng Xicheng benar-benar telah membaca semuanya. Di sini masih ada banyak buku asing. Pikir Gu Qingqing yang heran sekaligus takjub. Nak kecil tinggal di luar negeri sebelum berumur 5 tahun. Setelah kembali ke Tiongkok, ia juga karena mengidap autisme. Pada dasarnya, dia tidak punya teman masa kecil selain Sangen dan Nian Nian. Ketika tidak ada orang yang mau bermain dengannya, dia akan bersembunyi di sini sendirian untuk membaca buku. Luo Qingsui bercerita, masih sambil tersenyum, "Kamu mungkin tidak akan percaya jika aku mengatakan ini, tapi nak kecil awalnya paling suka membaca prosa dan puisi." Prosa dan puisi. Gu Qingqing tercengang. Ia hampir tidak bisa percaya bahwa orang yang dingin, arogan, dan tidak pernah melafalkan puisi sebenarnya paling menyukai prosa dan puisi. Luo Qingsui tidak keberatan maupun tersinggung. Ia terus membawa Gu Qingqing berjalan-jalan. Kemudian, ia berjinjit untuk mencari di rak buku yang tinggi dan menemukan sebuah buku yang tebal. Itu dia. Masih ada sedikit debu di permukaan buku itu dan sampulnya juga menguning. Jelas sekali buku itu sudah tua dan sudah lama tidak dibaca. Begitu Gu Qingqing membuka buku itu, ia malah menemukan sebuah foto. Sepertinya itu adalah Luo Qingsui dan Leng Yunting semasa muda. Seorang anak kecil ras campuran yang berambut emas mengerutkan alisnya dan menendang kaki Leng Yunting. Anak kecil dengan rambut kuning ini adalah anak kecil, Luo Qingsui menjelaskan, ini adalah foto ayahnya tidak lama setelah dia keluar dari rumah sakit. Leng Xicheng tidak suka dipotret, dan dia juga tidak suka ayahnya. Dia masih merasa bahwa ayahnya adalah orang jahat. Aku juga harus menyalahkan diriku sendiri karena tidak mendidiknya dengan baik. Saat itu, aku bahkan juga bermusuhan dengan keluarga Leng. Nak kecil bahkan pernah mengambil pisau untuk menusuk ayahnya hingga harus mendapat 7 jahitan di rumah sakit. Pisau. Gu Qingqing jelas terkejut. Ia tidak akan pernah mengira bahwa Leng Xicheng adalah orang yang kasar. Pria itu biasanya hanya menyerangnya dengan kata-kata. Tindakan Leng Xicheng yang paling brutal adalah mendorongnya ke dalam bak mandi. Ia benar-benar murni seperti orang suci. Luo Qingsui membalik halaman buku foto itu lagi. Kali ini, ada foto Leng Xicheng mengenakan seragam taman kanak-kanak dengan bunga merah besar di dadanya. Luo Qingsui tersenyum dan menjelaskan lagi, ini setelah nak kecil masuk taman kanak-kanak. Hantu kecil ini membawa anak-anak untuk menyabotase taman kanak-kanak setiap hari. Dia tahu caranya menelepon KFC untuk memesan makanan. Semua orang di taman kanak-kanak mendapat paha ayam, dari atas ke bawah, termasuk guru-guru. Dia memberontak hingga gurunya malu untuk mengkritiknya. Anak ini, sejak kecil sudah bisa menyogok dan memberikan keuntungan kepada orang lain agar orang lain itu tidak bisa membantahnya, pikir Gu Qingqing. Kamu lihat saja pelan-pelan. Aku akan pergi dulu, kata Luo Qingsui. Masih ada sesuatu yang harus ia lakukan, jadi ia pergi terlebih dahulu. Gu Qingqing terus membuka buku foto itu. Kemudian, ia melihat foto-foto Leng Xicheng saat pergi ke planetarium dan kebun binatang. Sekilas ia sudah dapat melihat bahwa itu bukan foto-foto yang serius. Semua foto itu diambil secara diam-diam. Gu Qingqing tidak bisa mempercayainya mata kepalanya sendiri saat ia melihat foto Leng Xicheng menyunggingkan senyum paling bahagia. Itu adalah foto Leng Xicheng dan Mu Sangen yang menemukan kondom ayah dan ibunya, lalu meniup semuanya menjadi balon hingga seluruh ruangan menjadi berwarna-warni. Foto, balon, berbentuk benjolan spiral, benar-benar luar biasa. Sejarah pertumbuhan Leng Xicheng dari foto-foto ini benar-benar menunjukkan bukti nyata, aku akan bahagia ketika melihat orang lain tidak bahagia. Ketika Gu Qingqing membalik halaman buku foto itu terus sampai ke belakang, tiba-tiba terdengar suara yang bertanya, apa yang sedang kamu lihat? 216 berjalan ke dalam hati, 1. Gu Qingqing mendadak terkejut dan segera menoleh. Lalu,
Ia melihat Leng Xicheng yang mengenakan kemeja dan celana panjang berjalan ke arahnya dengan langkah lebar. Cahaya di ruang buku yang berpendar kuning dan redup membuat sosok Leng Xicheng seakan ditutupi dengan kain tule lembut, sedikit pun tidak terlihat seperti dirinya yang dingin dan arogan. Gu Qingqing teringat bagaimana Leng Xicheng memimpin untuk membuat masalah tingkah-tingkah aneh yang melakukan ketika masih kecil. Ia tersenyum dan menjawab, "Ibu menunjukkan beberapa foto lama padaku." Leng Xicheng menundukkan kepalanya dan melihat buku foto di tangan Gu Qingqing. Lalu, ia melihat foto dirinya dan Mu Sangen sedang meniup balon. Ada sedikit rasa malu yang melintas di matanya, lalu ia segera berkata, "Ini semua adalah hal-hal bodoh dan kenakalan masa kecil. Tidak ada yang menyenangkan untuk dilihat." Gu Qingqing belum pernah melihat Leng Xicheng merasa malu seperti ini. Ia berusaha keras untuk menahan tawanya, apalagi saat teringat tentang Leng Xicheng dan Mu Sangen yang duduk di antara berbagai warna kondom sambil meniupnya menjadi balon dan memainkannya. Tetapi, setelah menahan tawanya sepanjang waktu, Gu Qingqing tidak bisa menahannya lagi. "Apa yang kamu tertawakan?" Leng Xicheng sengaja memasang ekspresi wajah yang suram dan ingin berpura-pura terlihat ganas. Tetapi, ketika Gu Qingqing teringat kembali pada foto Leng Xicheng yang duduk di atas balon, ia benar-benar tidak dapat menahan tawanya. Jarang-jarang Leng Xicheng tampak begitu malu dan Gu Qingqing melihatnya seperti ini. "Kamu masih tertawa," tegur Leng Xicheng. Aku tidak tertawa," bantah Gu Qingqing. Namun, saat ia menatap wajah Leng Xicheng yang marah, ia tidak tahan lagi dan kembali tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, Gu Qingqing," tegur Leng Xicheng. Ia sedikit marah dan bahkan lebih malu melihat Gu Qingqing masih terus saja menertawakan dirinya. Ia pun mengulurkan tangannya dan segera menggelitik pinggang Gu Qingqing 2 kali sambil berkata, "Aku akan membiarkanmu tertawa." Gu Qingqing benar-benar menjadi lebih parah karena digelitik oleh Leng Xicheng. Ia semakin tertawa hingga seluruh tubuhnya terguncang dan ia tidak bisa menegakkan pinggang. Jangan, aku salah. Aku tidak akan tertawa lagi. Hahaha." Gu Qingqing tertawa hingga mengeluarkan air mata. Ia bersandar di rak buku, lalu terjatuh ke lantai. Setiap kali Leng Xicheng menyerangnya, ia berusaha bersembunyi sambil tertawa. "Kamu masih tertawa, lucu, kah? Apakah kamu tahu kesalahanmu?" Leng Xicheng ikut berlutut di lantai dan mengulurkan tangannya dari waktu ke waktu untuk terus menggelitik Gu Qingqing. Wanita itu terus tertawa hingga seluruh tubuhnya menggeliat seperti husky putih. Ia terus bergerak dan berjuang. Ia sangat ingin melarikan diri dari siksaan Leng Xicheng, tetapi ia hanya bisa tertawa sambil mengeluarkan air mata. "Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tidak akan tertawa lagi. Hahaha." Leng Xicheng menarik kembali tangannya. Gu Qingqing masih berbaring di lantai dan segera menenangkan diri untuk waktu yang lama untuk menstabilkan napasnya kembali. Ia takut Leng Xicheng terus menggunakan metode kejam, jadi ia segera mengubah topik. "Buku-buku ini, kamu sudah pernah membaca semuanya?" Leng Xicheng duduk di samping Gu Qingqing, memiringkan kepalanya, dan menjawab, "Bisa dibilang begitu. Begitu banyak buku di sini dan banyak buku berbahasa asing. Apakah kamu juga pernah membacanya?" tanya Gu Qingqing, mengungkapkan ketidakpercayaannya. "Selain itu, kamu masih suka membaca prosa dan puisi?" Leng Xicheng berpikir sejenak, lalu menjawab, "Belum tentu. Kadang-kadang aku membaca buku-buku ini hanya karena judul bukunya sangat indah." "Apa judul bukunya?" tanya Gu Qingqing. Diam-diam ia membatin, masih ada yang membaca buku karena judulnya indah. Ini benar-benar sebuah anekdot di dunia. Leng Xicheng melihat judul buku, lalu melihat Gu Qingqing lagi dengan tatapan mata yang dalam dan menjawab, "Langit cerah yang biru, seseorang berjalan masuk ke hatiku, kuharap itu hanyalah kebetulan, orang yang aku sayangi, seharusnya tidak terbang ke sini." Gu Qingqing tertegun saat mendengar suara Leng Xicheng yang dalam dan serak. Suara ini membawa sedikit efek magnetik, seperti secangkir kopi hitam lembut yang segera meresap ke relung hatinya. Pupil mata kuning Leng Xicheng seakan hanya merefleksikan bayangan Gu Qingqing seorang. Mendekat, lebih dekat lagi, dan semakin mendekat, 20 cm, 10 cm, 5 cm. Gu Qingqing seperti diseret ke dalam lubang hitam. Semakin dekat, semakin lekat, dan semakin erat. Napas kedua orang itu saling terjerat, bersamaan dengan kedua orang yang juga terjerat bersama. Selanjutnya bab 217 berjalan ke dalam hati, 2.